Abdullah Roll merupakan seorang musisi yang lahir dan besar di negara Inggris. Sejak kecil, dirinya sudah terlibat dalam berbagai produksi musik, bisa memainkan beberapa alat musik dan aktif menyanyi. Suatu hari yang cerah, Roll sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba datang seorang muslim dan bertanya. Laki-laki muslim itu bertanya apakah Roll tahu tentang Islam dan Nabi Muhammad. Dan Roll menjawab tahu bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, tapi selama ini ia diajarkan tentang Yesus, bukan tentang Nabi Muhammad. Roll berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Saya tidak pernah serius dengan masalah agama. Beberapa tahun kemudian, saya berbincang dengan seorang muslim tentang Allah yang Maha Kuasa, tapi masih belum siap untuk mempertimbangkan apapun tentang Islam atau menjadi seorang muslim. Roll belum pernah bertemu dengan orang seperti itu. Orang-orang yang dijumpainya adalah mereka yang terlibat dalam bisnis musik dan punya gaya hidup sendiri-sendiri. Makanya, saat itu, dia tidak melihat peluang untuk tertarik pada Islam. Tapi rupanya, waktunya saja yang belum tiba. Ketika pindah ke London Timur, Roll sering berkunjung ke toko buku Dar as-Salam di kawasan West End. Roll senang mengikuti perkembangan dunia, membaca tentang hal-hal yang bernuansa konspirasi dan kejadian-kejadian di dunia. Beberapa hal yang saya baca, ada yang benar dan tidak. Tapi itu tidak juga membawa saya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jiwa saya selalu mencari dan mencari, walaupun saya tidak menyadari itu 100%. Pegawai di toko buku selalu memberikan buklet kepada Roll. Ia menerima dan hanya menyimpannya di lemari. Ia baru merasa simpati pada umat Islam ketika Amerika menginvasi Irak dan Roll membaca semua buklet yang disimpannya itu. Roll bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dunia selalu menyerang Islam dan umat Islam? Saya menyaksikan bagaimana media massa menggambarkan umat Islam sebagai teroris. Saya tahu bahwa media massa belum tentu benar dan tidak selalu menyampaikan kebenaran. Saya ingin tahu lebih jauh mengapa ada pihak yang menyerang umat Islam. Dalam kebingungan mencari jawaban, saya masuk kamar lalu berdoa. Pernah suatu hari di depan toko buku Dar as-Salam yang biasa dikunjunginya, Roll berkata kepada anak lelakinya, "Ayah butuh sesuatu untuk memberi makan jiwa. Buku-buku yang lain tidak memberi dampak apapun untuk ayah." Lantas anaknya menunjuk sebuah DVD yang berjudul What is the Purpose of Life? Karya Khaled Yasin. Roll membeli DVD itu. Setelah menonton DVD yang dibelinya itu, Roll merasa sangat terinspirasi. Semua hal yang dijelaskan dalam DVD itu, saya merasa sudah tahu semuanya. Saya tahu apa yang dikatakan di dalamnya adalah kebenaran. Umat Islam menunaikan sholat 5 kali dalam sehari. Karena saat itu Roll masih berkecimpung di jalur musik yang umum, Roll merasa ia tidak bisa melakukan sholat seperti yang dijelaskan dalam DVD tersebut, tapi hatinya mengakui kebenaran akan perintah sholat itu. Seiring berjalannya waktu, Roll jadi sering berkumpul dengan komunitas muslim dan ia merasakan betapa sahabat-sahabat muslimnya itu sangat perhatian padanya. Dirinya menghabiskan waktu bersama mereka selama 2 tahun. Mereka mengajarkan, meluruskan dan mengingatkan Roll. Kebanyakan dari mereka adalah pegawai di toko buku itu. Sejak saat itu Roll jadi akrab dengan mereka. Ia terkesan dengan perilaku teman-teman barunya itu. Saya selalu melihat bahwa kebanyakan muslim sikapnya sopan, baik hati dan suka membantu. Mereka sendiri menghadapi berbagai problematika umat di berbagai belahan dunia, tapi sebagai pribadi, muslim yang saya jumpai selalu bersikap ramah pada saya. Saya ingin berusaha agar menjadi orang yang taat seperti mereka. Pada saat itu, Roll sudah meyakini Islam, punya dasar pengetahuan yang lumayan tentang agama Islam dan sedang terus belajar tentang Islam. Teman-teman muslimnya mengatakan bahwa Roll harus mengucapkan 2 kalimat syahadat jika ingin menjadi seorang muslim. Teman-teman muslim mengingatkan saya bahwa kematian selalu mengintai setiap manusia. Apalagi yang ditunggunya jika tidak segera menjadi seorang muslim. Tapi, lagi-lagi saya merasa belum siap menjadi seorang muslim. Di tengah kegalauannya itu, Roll menyaksikan DVD yang berjudul One Islam, karya Syekh Fish di Australia. Dari DVD itu, Roll belajar tentang hari kiamat dalam ajaran Islam. Rasa takut kepada Tuhan tiba-tiba saja mengusik hatinya. Jika Roll bisa masuk Islam sebelum hari akhir itu, maka ia akan melakukannya. Keesokan harinya, saya menghubungi teman-teman muslim dan mengatakan bahwa saya siap untuk menjadi seorang muslim. Para sahabat menyambut gembira keputusan saya dan menyiapkan acara itu di akhir pekan. Akhirnya Roll mengucapkan 2 kalimat syahadat,
resmi memeluk agama Islam. Setelah resmi menjadi seorang Muslim, Roll kadang merasa iri melihat para ulama Muslim. Ia berharap sudah masuk Islam ketika usianya jauh lebih muda, tapi Allah lah yang maha tahu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Teman-teman membantu saya perlahan. Di masa awal saya masuk Islam, mereka tidak mengatakan bahwa musik itu haram. Jika mereka mengatakannya pada saat itu, saya mungkin tidak mau menjadi seorang Muslim, karena saya sedang mengerjakan sejumlah proyek musik. Mereka meyakinkan saya, bahwa sementara boleh bermusik, asalkan saya punya niat sewaktu-waktu untuk keluar dari dunia musik. Roll ingat betul tantangan terbesar baginya setelah masuk Islam adalah belajar bahasa Arab dan belajar bacaan sholat dan doa-doa dalam bahasa Arab. Tapi saya senang karena akhirnya berhasil menghafal beberapa surat Al-Quran dan bisa membacanya, sehingga saya bisa sholat. Ini adalah hal yang sangat ingin bisa saya lakukan lebih dari apapun juga. Saat baru masuk Islam, Roll masih bekerja sebagai guru musik untuk anak-anak di beberapa sekolah dan menulis beberapa lagu untuk anak-anak yang kabur dari rumah dan ditampung di pusat belajar di kota tempatnya tinggal. Ia jadi banyak tahu kisah-kisah sedih anak-anak itu, dan ingin menolongnya. Roll pun aktif di pusat kegiatan masyarakat dan berbisnis dengan menawarkan jasa mengajar musik pada anak-anak muda. Lama-kelamaan Roll berpikir, adakah keberkahan dari Allah dengan apa yang selama ini dikerjakannya? Jika saya harus berdiri di hadapan Allah, apa yang akan saya katakan tentang diri saya dan kegiatan saya mengajar musik? Saya akhirnya memutuskan untuk menghentikan aktivitas saya di sekolah, pusat kegiatan masyarakat dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan musik. Sebagian orang menghormati keputusan saya, sebagian lagi mengatakan bahwa tindakan saya salah. Saat itu Roll tidak berpikir untuk beralih ke musik nasyid, walaupun ia memiliki studio rekaman sendiri. Kemudian Roll berbicara dengan seorang Muslim yang ayahnya merupakan seorang ulama di Arab Saudi dan pemilik Masjid Tauhid di London. Roll meminta nasihat dari sahabat Muslimnya itu dan akhirnya mulai merintis karir di bidang musik nasyid. Selain aktif dalam berbagai kegiatan bersama komunitas Muslim di Inggris, saya memfokuskan karir sebagai artis nasyid bertaraf internasional, dan meluncurkan CD lagu-lagu nasyid bertajuk Peace di Afrika Selatan pada tahun 2009 silam.